Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua mata kuliah ekonomi teknik kita akan bahas tentang bunga atau interest ya. Nah, kenapa sih bisa muncul ada bunga gitu ya? Munculnya ada bunga itu karena awalnya manusia menggunakan, sekarang menggunakan uang sebagai alat penukar, yaitu sebagai pengganti rugi barang yang dianggap sama nilainya. Jadi sebagai alat penukar, misalnya kita punya uang 2 juta, ternyata dapat ditukar dengan handphone gitu ya. 2 juta diartikan handphone tersebut memiliki nilai seharga 2 juta. Itu ya, awalnya uang ini sebagai alat penukar atau pengganti rugi dari barang yang dianggap sama nilainya. Kalau zaman dahulu kan ada barter, nah kalau sekarang barternya itu ditukarnya dengan uang. Nah, tetapi lama-kelamaan orang yang memiliki banyak uang punya permasalahannya sendiri gitu ya. Aduh, sudah kelebihan uangnya. Nah, kelebihan uang ini timbul masalah seperti keamanan uang itu sendiri ya, baik keamanan si pemiliknya maupun keamanan si uang itu sendiri. Semakin lama semakin disimpan, uang itu pasti akan rusak juga gitu ya. Itulah yang dimaksud dengan masalah keamanan si uang itu sendiri. Tentunya untuk si pemilik, masalah keamanan bisa saja terjadi pencurian ya. Jadi intinya kebanyakan uang juga repot kok gitu ya. Kebanyakan uang juga repot. Salah satunya masalah keamanan, baik kitanya sendiri ataupun uangnya itu sendiri. Selain masalah keamanan tadi ya, muncul juga sebuah keinginan dari si pemilik uang tersebut, keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari kepemanfaatan uang tersebut. Jadi istilahnya, wah kita punya uang, bisa jadi sebuah modal ya. Sebuah modal untuk apa? Ya untuk mendapatkan sebuah keuntungan tentunya dari uang tersebut. Nah, dari orang yang terlalu banyak uang, yang kelebihan uang ya, ada juga orang yang tidak mempunyai uang. Ada yang berlebih, ada juga yang berkurang. Nah, disitulah muncul broker, atau kalau kita kenalnya sebagai perantara atau maklar gitu ya. Jadi menghubungkan antara si orang yang punya banyak uang dengan si orang yang tidak memiliki uang. Nah, broker di sini memfasilitasi pinjaman uang dari yang berlebih kepada yang kekurangan. Disitulah muncul perantara, muncul pinjam meminjam ya, simpan pinjam uang. Nah, dari sinilah si pemilik uang setuju untuk meminjamkan uangnya atas dasar pembagian keuntungan atau profit. Nah, keuntungan atau profit ini bisa termasuk ke dalam bunga atau interest. Kalau sekarang di bank kan kita misalkan ada deposito. Deposito selama berapa tahun ada bunganya sekian misalkan. Nah, itu sudah termasuk ke dalam konsep dari si bunga ini atau interest ini ya. Keuntungan dari si peminjam si pemilik uang ketika dia menginvestasikan uangnya atau meminjamkan uangnya ataupun menyimpan uangnya di seorang broker misalkan. Kalau bank bisa juga disebut sebagai broker gitu ya. Nah, dengan jaminan ada pembagian keuntungan di antara si pemilik dan juga si broker ini. Oleh karena itu muncullah konsep bunga atau interest. Dari konsep sebelumnya bisa diartikan bahwa bunga adalah suatu hasil
yang diterima sebagai kompensasi terhadap apa yang diinvestasikannya. Nah, apabila tadinya tidak ada si broker ini ya, tentunya uang tersebut tidak akan menghasilkan apa-apa. Maksudnya, keuntungan yang diharapkan oleh pemberi pinjaman atas peminjaman uang atau barang, yang sebenarnya barang atau uang tersebut kalau tidak ada broker ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya langsung saja gitu ya, si peminjam langsung ke si pemberi pinjaman. Jadi hanya interaksi kedua orang tersebut. Tapi karena adanya broker, nah bunga ini mulai muncul karena harus ada kompensasi terhadap apa yang diinvestasikannya seperti itu. Ataupun ada juga upah dari si pemilik dan juga si peminjam. Itulah yang mengelolanya adalah si broker ini. Nah, bunga ini merupakan hasil yang diterima sebagai kompensasi terhadap apa yang diinvestasikannya. Oke, apa sih pengaruh suku bunga terhadap perekonomian secara umum ya? Fluktuasi suku bunga bisa berpengaruh kepada keinginan masyarakat untuk meminjam uang di bank. Nah, secara teoritis kan makin rendah suku bunganya, maka semakin tinggi keinginan masyarakat untuk meminjam uang di bank. Ya, sebaliknya, apabila suku bunganya tinggi atau meningkat, maka masyarakat akan lebih cenderung menyimpan uang di bank daripada menggunakannya untuk berbelanja dan memperluas bisnis misalnya. Jadi dilihat kalau semakin rendah suku bunganya, masyarakat akan semakin berani untuk meminjam uang di bank. Tapi sebaliknya, kalau suku bunganya tinggi, lebih cenderung menyimpan ya, karena menginvestasikan. Nah, dalam konteks perekonomian internasional, perubahan suku bunga juga dapat mempengaruhi persepsi dan minat investor asing untuk menginvestasikan dananya masuk ke suatu negara tertentu. Nah, misalkan suku bunga di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Nah, maka investor asing akan lebih tertarik untuk menanamkan dana di Indonesia dengan harapan dapat memperoleh imbal hasil yang lebih tinggi pula. Tuh. Nah, maka jika suku bunga terlalu rendah, ya investor domestik bisa ikut-ikutan melarikan dananya itu ke luar negeri gitu ya. Jadi berbeda lagi dengan si investor. Kalau suku bunganya tinggi, malah investor lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di negara tersebut. Ya. Perbedaannya dari untuk masyarakat dan juga untuk perekonomian internasional. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga? Di antaranya dilihat dari kebutuhan dana negara tersebut, lalu juga dari persaingan, kebijakan pemerintah, target laba yang diinginkan, jangka waktu pengembaliannya, kualitas jaminannya, tentu saja dilihat dari reputasi perusahaannya, dan produk yang dihasilkan kompetitif atau tidak gitu ya. Selain itu, hubungan baik juga menjadi pertimbangan dalam menentukan besar kecilnya suku bunga. Dan yang terakhir, adanya jaminan pihak ketiga. Menurut Riggs et al., bunga bisa dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, simple interest, dan yang kedua, compound interest. Nah, simple interest ini atau bunga tunggal adalah bunga yang diberikan sekali dalam setahun. Dan bunga tersebut tidak memperhitungkan bunga yang telah diakumulasikan pada periode sebelumnya.
Nah, artinya bunga hanya dihitung dari pokok investasi dan hanya diberikan sekali dalam setahun.